Nanti dalam perkembangannya para ulama membolehkan daging kurban itu dibagi kepada saudara-saudara kita yang beda agama, dengan syarat mereka tidak memusuhi kita, tidak memusuhi agama Islam. Dalam hadis yang lain dikatakan, ketika Rasulullah SAW sedang bepergian sekalipun, dan bepergiannya itu pada waktu Idul Adha, Rasul tetap menyembelih kurban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tauban, qala, beliau berkata, "Dzabaha Rasulullah SAW duhayyatahu, summa qala." Dalam bepergian, Rasul masih berkorban. Kemudian beliau berkata ketika berkorban itu, "Ya Thauban, aslih lahma hadi." Thauban, aslih lahma hadi. Ini selesaikan ini. Yang sudah saya sembelih ini selesaikan. Artinya silahkan dikuliti, silahkan dibagi-bagi, lalu kemudian tinggal dibagi kepada yang berhak menerimanya. Yang berhak menerimanya itu siapa? Sepertiganya boleh untuk kita, sepertiganya boleh untuk kerabat kita, sepertiga yang lain untuk orang-orang miskin, untuk fakir dan miskin, untuk orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Nanti dalam perkembangannya para ulama membolehkan daging kurban itu dibagi kepada saudara-saudara kita yang beda agama, dengan syarat mereka tidak memusuhi kita, tidak memusuhi agama Islam. Di sini begitu pentingnya korban ini, begitu pentingnya korban ini, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhha fala yaqrabanna musalla." Barang siapa yang memiliki keluasan untuk bisa berkorban, tetapi dia tidak melaksanakan korban, maka jangan mendekati musola kita. Maksudnya adalah jangan mendekat-dekat kepada Masjid Nabawi. Pada hadis yang lain, karena kajian kita ini adalah perspektif Al-Quran sama Al-Hadis, maka Rasulullah SAW juga bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin adhiyatun." Sesungguhnya menjadi layak bagi setiap rumah dalam setiap tahun itu, kalau dia mampu, dia harus mengeluarkan, dia harus menyembelih kurban. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui syaratnya. Syarat wajibnya apa? Yang pertama al-Islam. Sudah pasti ini. Kalau bukan Islam, dia tidak disebut kurban. Ada orang non-muslim, lalu dia bawa, saya berkurban. Nah, bukan berkurban dia. Islam dulu, baru dia bisa berkurban. Yang kedua al-hurriyah, merdeka. Merdeka ini tentu semua orang sekarang sudah dalam keadaan merdeka. Sudah tidak ada lagi orang yang dijadikan sebagai budak.
kecuali mereka yang dipekerjakan dengan paksa. Nah, ini mereka bukan budak, tapi mereka diperlakukan dengan paksa sebagaimana memperlakukan budak. Yang ketiga al-bulugh. Yang ketiga itu dia harus balik. Maka kalau kita punya anak yang belum balik, jangan diniatkan kurban untuk dia. Sama dengan kalau kita ajak dia untuk melaksanakan ibadah haji, sayang-sayang itu di sini. Mendingan dikasih orang yang sudah balik. Kenapa balik? Karena permulaan dari taklif, permulaan dari kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu kalau dia sudah balik. Kalau sudah balik berarti dia sudah dewasa secara akal. Kalau sudah balik berarti dia sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Yang ketiga al-aqlu. Dia harus berakal sehat, bukan orang yang gila. Maka kalau orang gila walaupun dia kaya, dia tidak wajib. Karena kalau sudah gila kekayaannya itu repot dia. Kekayaannya itu nanti yang mengelola adalah keluarganya. Maka kalau ada orang gila, dia tidak wajib untuk berkorban. Yang kelima ini yang penting al-istitha'ah. Dia itu harus mampu. Kalau Imam Malik mengatakan yang dimaksud dengan mampu di sini adalah kalau memasuki Idul Adha dia bisa membeli seharga kambing itu, dia harus lakukan dengan syarat itu tidak mengganggu kehidupan rumah tangganya, tidak mengganggu dapurnya. Kalau hari itu maka di Maroko sana, di Aljazair, kemudian di Libya yang mereka mengikuti mazhab Maliki, maka yang namanya penyembelihan korban itu dilakukan setiap orang, dilakukan di rumah mereka. Di sini berbeda dengan mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita melihat tadi bagaimana Rasulullah SAW menekankan kepada kita semua untuk melaksanakan kurban, maka seharusnya setiap orang yang bermadzhab Syafi'i dia harus siap-siap. Kita lihat ini dalam sebulan. Dalam sebulan siap nggak kita membeli hewan kurban? Kalau nggak siap, berarti tahun depan setelah masa yang disebut dengan waktu berkurban itu habis, kita harus siap-siap. Dalam setahun kita harus bisa nyelengin supaya kita tidak kalah dengan orang lain yang mereka mungkin pendapatannya lebih kecil dari kita, tetapi mereka bisa melaksanakan kurban setiap tahun. Segala sesuatu sangat tergantung kepada niat kita. Kalau kita tidak niat setiap tahun untuk bisa berkorban, mungkin kita tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelonggaran untuk berkorban. Tapi kalau kita niatkan dari awal kita ingin berkorban, setiap tahun minimal dalam satu keluarga kita melaksanakan korban, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita semua dalam melaksanakan penyembelihan kurban itu. Maka para ulama lalu mengatakan begini: walil udhiyati burhanun wa mahabbatun wa syukrun wa fadail. Di dalam penyembelihan hewan kurban itu yang pertama terdapat bukti iman kita kepada Allah, bukti mahabbah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Di dalam penyembelihan hewan kurban itu, yang kedua ada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penyembelihan hewan kurban itu ada fadail, ada keutamaan yang tidak didapat bagi mereka yang tidak berkorban. Kita akan lihat di sini. Yang pertama, burhan itu annahu burhan. Kurban itu adalah
bukti iman kita kepada Allah dan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Hai orang-orang yang beriman, apabila engkau cinta kepada Allah, engkau harus ikutin aku, kata Rasul. Fattabi'uni. Kalau engkau ikutin aku dalam hal ini, engkau ikutin aku berkorban, engkau juga berkorban. Aku sembelih domba, engkau sembelih kambing. Yuhibbukumullah. Niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Karena perbuatan yang engkau lakukan semata-mata cinta kepada Allah, kembalinya Allah akan lebih cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi setiap amalan yang dilakukan oleh manusia, pada satu sisi amalan itu mengangkat derajat kita. Pada sisi yang lain, amalan kita itu mengurangi dosa-dosa kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng